Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam pelajaran Prophetic Leadership. Sebelumnya Bapak sapa dulu teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah pada hari ini 1,5 jam ke depan kita akan belajar tentang Prophetic Leadership yang judulnya bisa teman-teman lihat, yakni tentang menyikapi perubahan di tengah wabah dunia yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Jadi silahkan siapkan segala worksheetnya, buku, alat tulis, dan tentunya perhatian dan semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu di pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman semua, Widi, Kanaisa, terus Rizky, juga Kaila. Selama pandemi Corona ini, apa yang teman-teman rasakan dan apa yang menurut teman-teman sebagai seorang pelajar Muslim itu harus dilakukan. Nah, baik, tema yang akan kita bahas insya Allah pada hari ini setidaknya ada 4 tema, ada 4 subtema yang akan kita bahas. Pertama tentang apa pandemi itu sendiri ini. Jadi nomor 1 tentang apa pandemi itu sendiri kita harus tahu. Terus yang kedua, perubahan dunia di masa pandemi yang kita lihat, yang kita rasakan selama ini. Yang ketiga adalah kaitannya dengan materi Prophetic Leadership yang selama ini yang pernah kita pelajari. Jadi kondisi pandemi kaitannya dengan nilai dasar perubahan yang kemarin Bapak sempat sampaikan. Dan tentu yang keempat adalah bagaimana sikap seorang Muslim menyikapi perubahan dunia karena pandemi ini. Jadi insya Allah pada hari ini di waktu yang terbatas kita akan pelajari bersama-sama tentang 4 poin ini. Terus yang pertama itu adalah apa Pak pandemi itu sendiri. Nah, ini yang memang saat ini kita sering dengar ya, pandemi. Nah, di sini kita bisa lihat pandemi adalah salah satu definisi yang digunakan untuk menunjukkan suatu penyakit. Jadi ada 3 istilah yang digunakan untuk pandemi itu. Ada endemik, ada epidemik, dan yang ketiga ada pandemi. Artinya sendiri kita bisa lihat, pertama endemik itu adalah penyakit yang tersebar di wilayah tertentu. Jadi kalau endemik itu misalnya ada penyakit khusus untuk daerah, misalnya kecamatan tertentu, ada misalnya seperti malaria, maka malaria di penyakit tersebut itu dinamakan endemik. Terus yang kedua itu adalah epidemik. Kalau epidemik itu cakupannya, penyebarannya itu udah meluas, misalnya hanya untuk satu negara. Ketika misalnya ada penyakit dulu di zaman Rasulullah, ada taun misalnya. Taun itu kan penyakit yang terjadi di satu negara tertentu, maka penyakit tersebut dinamakan epidemi. Dan pandemi adalah penyakit yang tersebar di seluruh wilayah dunia. Mengapa corona ini disebut pandemi? Karena corona ini terjadi di semua wilayah dunia. Terjadi di Indonesia, terjadi di Cina, hampir di seluruh, bahkan 70% negara di dunia itu mengalami wabah pandemi COVID-19 ini. Itu ya tentang endemik, epidemik, dan pandemi. Lalu perubahan apa yang terjadi di dunia di masa pandemi ini? Kita kan sekarang sedang membahas perubahan. Sebetulnya ada banyak perubahan yang bisa kita perhatikan. Lebih memperhatikan fenomena-fenomena dunia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita selaku hambanya yang berpikir. Tapi paling tidak ada beberapa perubahan atau
ya hal yang mencolok yang terjadi di kita. Misalnya pertama adalah perubahan interaksi sosial, di mana ada penerapan social distancing, di mana kan jarak antara satu orang dengan orang yang lain itu harus dibatas. Yang beribadah ke masjid, misalnya kita sebagai seorang muslim itu dibatasi. Itu adalah salah satu perubahan. Bagaimana menurut teman-teman nih cara menanggapinya atau menghadapi masa seperti ini? Atau yang kedua misalnya yang agak positifnya, misalnya teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini kan gambar sebelah sini adalah yang sebelah sini adalah ini gambar dunia atau bumi ketika belum terjadi corona, yang mana penuh dengan polusi. Warna merah ini adalah polusi. Sedangkan setelah corona atau ketika corona terjadi, polusi di dunia menjadi berkurang, bumi menjadi lebih asri, lebih hijau, bahkan mungkin bisa disebut lebih sehat lagi. Maka perubahan lingkungan bumi itu yang terjadi. Dan yang ketiga misalnya perubahan interaksi manusia dan bumi. Ini perbandingan antara kota Jakarta sebelum dan sesudah corona. Bagaimana kita bisa melihat seorang manusia berperilaku beda kepada dunia, kepada bumi, kepada manusia lagi hanya karena corona ini. Nah, sebelum virus ini kan kita kadang cenderung abai dengan kesehatan, menjaga orang lain gitu kan, peduli dengan diri sendiri. Tapi dengan virus ini sebetulnya kita tengah diingatkan kembali bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari menjaga kesehatan gitu kan. Kita pun sebetulnya sebagai manusia dari segi sosial, apalagi selaku seorang muslim, kita bisa mengetahui bagaimana rasanya terisolasi di rumah sendiri. Padahal saudara kita di Palestina itu sudah lama merasakan itu. Atau bagaimana sekarang kita merasakan tidak bisa beribadah dengan bebas di masjid-masjid kita sendiri. Padahal saudara kita di Uighur itu telah melakukan atau merasakan mengalami hal ini sejak jauh-jauh hari. Atau bagaimana misalnya tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, ada pembatasan, itu dirasakan oleh saudara-saudara kita misalnya di Myanmar yang sudah mereka rasakan dari beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kita kehilangan keluarga, itu sudah dirasakan oleh saudara kita di Suriah, di Irak, di Afghanistan. Nah, ini sebetulnya kembali mengingatkan kita bahwa perlunya bersyukur. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke materi tentang perubahan, materi yang selama ini kita bahas di kelas dalam pembelajaran prophetic leadership. Jadi corona ini mau tidak mau kita harus anggap sebagai sebuah fase perubahan atau yang memberikan efek perubahan. Maka kalau kembali kepada misalnya nilai dasar atau prinsip-prinsip perubahan, Bapak hanya ambil dua teori saja. Ini tentang perubahan itu akan merugikan kita semua. Perubahan itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan bagi kita semua ketika perubahan itu hanya kita diamkan, ketika perubahan itu kita abaikan dan kita tidak melakukan upaya-upaya untuk menyiasati perubahan tersebut itu. Dan yang kedua, perubahan itu justru akan menjadi sebuah kebaikan ketika kita menyertai perubahan itu dengan ikhtiar dan juga dengan perenungan, dengan berpikir mengapa terjadi perubahan ini. Maka di tengah situasi COVID-19 ini, kita nih selaku seorang muslim, seorang pemimpin dalam menghadapi ini, mau apa yang kita lakukan? Apakah hanya diam? Dalam artian diam tidak berusaha mengikuti keinginan diri sendiri, pemerintah melakukan himbauan tidak kita taati, kehidupan sehat kita tetap
jauh dari kata nilai-nilai sehat, makanan seenaknya, atau kita melakukan ikhtiar tetap supaya sehat terhindar. Kalaupun misalnya kita qadarullah misalnya naudzubillah kita terdapat atau terjangkit virusnya, kita sabar. Maka Allah bilang kalaupun kita harus meninggal karena mengidap penyakit wabah, dalam hal ini misalnya COVID-19, maka kata Rasul kan kalau dia sabar dia akan berpahala ketika dia hidup. Dan kalaupun dia harus meninggal karena penyakitnya, maka insya Allah akan Allah balas dengan balasan senilai mati syahid. Nah, ketika ada perubahan, kita melakukan ikhtiar, kita melakukan perenungan. Nah, adapun terkait cara orang beriman dalam menghadapi wabah atau bagaimana cara kita bersikap menghadapi perubahan ini dalam bahasan kita saat ini, Bapak akan sertakan sebuah simpulan dari ceramahnya Ustadz Budi Ashari yang dirangkum oleh Kutab Al-Fatih. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa hal yang harus dilakukan, diyakini dan diikhtiarkan oleh seorang muslim ketika menghadapi wabah. Yang pertama adalah orang beriman bersikap selalu menggunakan ilmu dan tidak pernah merugikan orang lain. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi ciri khas dari orang berdalam apapun juga. Al ilmu itu selalu hadir qoblal amal, sebelum amal. Nah, maka ketika menghadapi wabah corona kita pada saat ini, maka perbanyaklah ilmu, pengetahuan, wawasan terkait virus itu sendiri. Tidak sembarangan membaca apalagi menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax yang itu malah menjadikan imunitas kita menurun, yang pada akhirnya berakibat buruk kepada kesehatan kita. Terus yang kedua, orang beriman itu selalu melihat permasalahan tidak hanya dari segi fisik saja, tetapi juga dari hatinya. Ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nur ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahsabuhu syarron lakum bal huwa khairul lakum. Maka janganlah menyangka bahwa musibah ini jelek untuk kalian, karena di situ ada kebaikan untuk kalian. Kebahagiaan. Rekan-rekan sekalian, patut kiranya kita untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga apa yang menjadi sangkaan baik kita kepada Allah itu yang akan menggiring kita kepada kebaikan. Lalu yang kedua, setelah kita berhusnuzon kepada Allah bahwa semua ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya kepada kita, maka tentu kita harus optimis bahwa musibah ini selalu akan berlalu. Musibah ini pasti ada akhirnya, karena bagaimanapun segala sesuatu itu pasti ada akhirnya. Bahkan segala penyakit pasti ada obatnya. Lalu yang ketiga yang oleh seorang muslim ketika menghadapi wabah adalah jadikan musibah ini sebagai ajang kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga tadi Bapak sebutkan di awal, jika sakit maka penyakit ini menjadikan kita pahala yang besar atas kesabaran. Dan jika pun ada yang sampai meninggal, maka ingatlah meninggal itu menghadirkan pahala seperti mati syahid. Dan yang keempat, memaksimalkan ikhtiar dengan mengikuti instruksi pemerintah, ahli medis dan ahli ilmu. Karena itu jargon di rumah aja, pemberlakuan PSBB, social distancing dan sebagainya, itu adalah ikhtiar duniawi yang harus selalu kita jaga agar kita tetap terjaga dari wabah virus corona. Yang terakhir, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ikhtiar langit setelah ikhtiar fisik kita lakukan, di mana doa-doa dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis begitu banyak terangkum, baik itu doa Nabi Adam alaihi salam, doa Nabi Musa alaihi salam, doa Nabi Nuh alaihi salam, bahkan doa Nabi Yunus alaihi salam. Hal inilah yang kelak akan menjadikan
kita lebih kuat ikhtiarnya, karena bagaimanapun juga doa adalah bagian dari ikhtiar kita. Semua. Demikian teman-teman semua pertemuan kita hari ini terkait materi perubahan yang kita kaitkan dengan COVID-19 dan bagaimana seorang muslim menyikapinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar kelak tumbuh berkembang menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Islam, dan tentunya Allah rahmati itu semua dengan keberkahan-keberkahan ilmu yang senantiasa kita cari, senantiasa kita tuju, yang tiada lain dilandasi atas niat yang ikhlas karena Allah dan tujuan yang mulia dalam memberikan kemakmuran, dalam memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.